Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Denedi Sutrisna. Saya dari kelas 12B SMK Darul Fatah. Saya akan menjelaskan tentang pencacahan. Di sini pencacahan adalah cabang matematika yang membahas cara menghitung banyaknya susunan atau kombinasi suatu objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Atau kita di sini ada tiga. Ada aturan penjumlahan, ada perkalian, dan aturan pengisian tempat atau filling slot. Yang pertama, kita ke aturan penjumlahan. Di sini ada contohnya. Contohnya itu Dodi akan membeli sebuah sofa di toko. Mereka menyediakan 6 jenis sofa kecil dan 4 jenis sofa besar. Berapa banyak pilihan Doni untuk membeli sofa? Nah, karena Doni ini tidak bisa membeli semua sofa sekaligus, jadi dia hanya diberikan pilihan satu. Nah, cara menghitung banyak pilihannya gimana? Kan ini ada aturan penjumlahan, jadi 6 ditambah 4. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jadi ini jawabannya. Lalu ke aturan perkalian. Contohnya seperti apa? Daniel adalah petugas kebersihan di sebuah hotel. Hotel tersebut mempunyai 4 lantai. Jalur pertama, lantai 1 ke 2 mempunyai 3 jalur. Lalu jalur kedua, lantai 2 sampai ke 3 mempunyai 2 jalur. Dan jalur ketiga, lantai 3 sampai ke 4 punya 5 jalur. Berapa banyak cara agar Daniel bisa menuju dari lantai 1 hingga ke lantai 4? Karena ini Daniel bisa menggunakan berapa banyak jalur, karena tidak hanya terpaku pada satu pilihan saja, tapi dia bisa pakai jalur 1, 2, 3 untuk lantai 1 ke lantai 2, bisa pakai 2 jalur untuk lantai 2 dan lantai 3. Di sini hanya dikalikan saja, jadi 3 dikalikan oleh 2 lalu dikalikan 5 seperti ini. Jadi 3 dikalikan 2 dikalikan oleh 5, hasilnya berapa? 3 dikali 2 6, dan 6 dikali 5 sama dengan 30. Lalu masuk aturan pengisian tempat atau filling slot. Contohnya dari angka 1, 3, 5, 7, dan 8 akan dibentuk bilangan 3 digit. Berapakah banyak bilangan yang dapat dibentuk jika A. Angka-angkanya boleh berulang, B. Angka-angkanya tidak boleh berulang. Nah, yang A ini angka-angkanya boleh berulang. Jadi untuk ini angkanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi boleh diulang. Contohnya seperti ini. Di sini dituliskan dibentuk bilangan 3 digit. Berarti kita bentuk 3 kotak. 1, 2, 3. 3 kotak. Nah, kita hitung dulu angkanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nih ya. 5. Angka 1 kita isi 5. Karena boleh berulang, kotak kedua kita isi 5. Lalu kotak ketiga kita isi 5 lagi. Nah, kita kalikan. 5 kali 5 itu 25, dan 25 dikali 5 adalah 75. Jadi totalnya adalah 75. Lalu yang B bagaimana? Yang B angkanya tidak boleh berulang. Jadi seperti ini. Kita tulis lagi karena kotaknya adalah 3. 1, 2, 3. Yang pertama kita isi dulu. Ini angkanya ada berapa? Ada 5 kan? Kita isi 5. Karena tidak boleh berulang, berarti kita nggak boleh isi 5 lagi dong. Nah, contohnya tuh kayak gini. Karena kita udah isi 5, berarti salah satu angka dari sini udah kepake. Contoh aja 1. 1 ini udah kepake di kotak pertama, berarti nggak boleh dipakai kotak kedua. Nah, karena 1 ini nggak bisa dipakai lagi, kotak sekarang tinggal berapa? 4 kan? Nah, kita isi di sini 4.
sama seperti hal kotak pertama, kotak kedua, berarti satu angka sudah kepake dong. Kita ambil 3. Nah, sekarang tinggal berapa? Tinggal 3. Kita di sini 3. Terus kita kalikan saja. 5 kali 4 20. 20 kali 3 hasilnya 60. Begitu. Lalu kita masuk ke permutasi. Di sini permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Contohnya gini, di suatu perusahaan sedang membutuhkan karyawan untuk posisi sekretaris, wakil sekretaris, dan manajer dari 8 orang calon yang sudah memenuhi kriteria. Ada berapa banyak susunan yang mungkin dari 8 calon peserta. Nah, karena semua orang ini tidak mungkin dong dapat posisi sekretaris, wakil sekretaris, sama manajer, karena hanya dibutuhkan 3. Nah, dan dari 3 ini tidak orang semuanya sama gitu loh. Intinya mah gitu. Jadi karena kita di sini hanya 3, jadi kita tulis rumusnya tuh kayak gini. Ini untuk cari rumus P, lalu ini N dan ini R. Untuk carinya rumusnya gini, N faktorial per R faktorial. Nah, N nya itu dari 8, berapa banyak orang yang membutuhkan. Jadi kita tulis di sini N faktorial P faktorial R. Lalu di sini ada P dan R sama dengan 8 faktorial per 3-nya ini dapat dari posisi sekretaris, wakil sekretaris, dan manajer, karena jumlahnya ada 3. Jadi kita hitung 3. Terus karena ini faktorial, jadi tinggal digeser aja kayak gini. 8 7 6 5 4 3 bertitik 3 karena di bawahnya udah ada 3. Jadi kita stop di 3 ini kita hapus. Lalu kita jumlah, kita kalikan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3, hasilnya adalah 6.720. Ini hasilnya. Nah, lalu kita pindah ke permutasi unsur sama. Adalah perhitungan jumlah susunan yang dapat dibentuk dari suatu objek ketika terdapat beberapa objek yang identik dalam objek tersebut, sehingga pertukaran posisi objek yang identik tidak akan menghasilkan susunan yang berbeda. Contohnya, berapa banyak susunan berbeda dari kata Jayakarta. Nah, kita hitung dulu ada berapa banyak kata dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi kita tulis 9. Nah, dari sini kata yang sama tuh ada berapa? Karena cuma ada A, jadi kita hitung A. A-nya itu ada 1 2 3 4. Kita tulis di bawah 4. Lalu juga kita hasilkan saja. 9 8 7 6 5 4. Berhenti di 4 karena di bawahnya ada angka 4, jadi menyesuaikan. Kita coret seperti biasa. 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5, hasilnya sama dengan 15.120. Ini hasilnya. Lalu ke permutasi siklis, adalah penyusunan unsur-unsur dalam formasi melingkar, di mana rotasi urutan tidak dianggap sebagai susunan yang berbeda. Contohnya begini, Andi, Surya, Mala, Jidan, dan Kesha sedang duduk melingkar di 5 bangku yang berada di sebuah taman. Jika Kesha dan Mala duduk berdampingan, berapa banyak posisi bangku yang mungkin terjadi? Nah,
kita bikin gambarnya seperti ini dulu. 1 2 3 4 5. Jika Kesha sama Mala, ini Kak Kesha dan Mala duduknya berdampingan seperti ini, maka dijadikan satu kesatuan. Jadi dihitungnya 1 2 3 4. Jadi dihitungnya 4. Kita tulis di sini 4. Nah, 4 ini maaf ya, belum kasih rumusnya. Rumusnya seperti ini. Jadi N dikurang 1. Nah, ini rumusnya. Jadi buka kurung dulu, 4 dikurang 1. Nah, namun karena kita nggak tahu posisi Kesha ini bisa di bawah atau di atas, dan posisi Mala bisa di atas atau di bawah, jadi kita kalikan 2. Faktor kurang perubahan 2 faktorial. Jadi begini. Lalu 4 dikurang 1, 3 faktorial dikali 2 faktorial. 3 faktorial sama dengan 6 dan 2 faktorial sama dengan 2. 6 kali 2 sama dengan 12 gitu. Lalu kita masuk ke kombinasi. Adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Contoh, seorang siswa kelas 10 diminta mengerjakan 10 soal dari 15 soal yang tersedia. Namun, nomor 3 dan 8 wajib dikerjakan. Nah, berapa banyak pilihan yang dapat diambil oleh siswa tersebut? Jadi gini. Dari 15 soal ini diminta untuk mengerjakan 10 soal. Nah, yang wajib itu ada nomor 3 dan 8. Berarti 10 soal ini sisanya menjadi 8 karena nomor 3 ini wajib. Jadi kita tulis di sini pertama 10 faktorial. Oh ya, maaf lupa. Rumusnya itu seperti ini. N faktorial di bawahnya N dikurang R. Ini N faktorial, N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Jadi gini. 10 ini N nya. Kita udah ketemu N nya. Nah, R nya ini dari pengurangan 2 sama 10. Jadinya 8 ya kan? 8. Kita tulis 8 maaf 10 dikurang 8 faktorial 8. Nah, sama dengan 10 faktorial 2 faktorial dikali 8 faktorial. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. Kita hitung 10 9 8 menjadi 8 karena di bawahnya ada angka 8. Angka 2 juga kita hapus. Nah, 2 ini bisa kita bagi ke 10 kan. 10 jadi 5. 5 dikali 9 jadi hasilnya berapa? 45. Selesai. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan mohon maaf jika ada sedikit potong-potongan karena tadi video saya, HP saya agak-agak penuh, jadi otomatis mati juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.